Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Ki wa o genki desu ka? Hai, mochiron genki desu ne. Oke, kan saya lanjutkan materi selanjutnya ya. Jadi sedikit mengulas lagi di bab 14 Nihongo no Jugi wa do desu ka? Jadi di sini ada materi yang belum saya jelaskan memang karena memang terlalu banyak ya. Jadi akan saya jelaskan untuk hari ini. Oke, di sini saya ya akan menjelaskan tentang perubahan kata sifat. Nah, dalam bahasa Jepang itu dikenal dengan dua kata sifat ya. Ada dua kata sifat dalam Jepang. Yang pertama adalah kata sifat i ya. Kenapa kata sifat i? Karena di belakang ada akhiran i. Nah, itu gampangnya seperti itu. Di sini yang di bab ini, di tema ini itu adanya musukashi ya, musukashi. Kemudian sumaranai dan omoshiroi. Nah, seperti ini. Ini adalah kata sifat i. Kemudian kata sifat na ya. Kata sifat na yaitu hanya satu di sini ya, kantan na. Nah, oke. Ini adalah ragam kata sifat dalam bahasa Jepang ya. Sebenarnya ada banyak kata-kata sifat dalam bahasa Jepang, cuma di tema ini kita kaji yang ada aja ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang perubahan kata sifat ya, di mana dalam menyatakan kesan itu kan mesti ada yang sama-sama plus, sama-sama negatif. Nah, di pola ini pola yang di mana sama-sama positif dan negatif ya, jadi dijadikan satu kalimat. Sedangkan di contoh ini saya jadikan dua kalimat. Kenapa kok dua kalimat? Indikatornya apa? Ada des di belakang. Nah, satu kalimat itu mengandung satu des. Apabila ada dua des, itu berarti dua kalimat ya. Karena setelah des harus ada tanda titik. Ini titik ya. Maka seperti ini. Sungaku wa omoshiroi desu. Kantan desu. Nah, matematika menyenangkan dan mudah. Sebenarnya dan ini nggak bisa di sini. Tapi karena memang dibuat simple agar Anda paham ya dikasih dan. Sedangkan untuk pola yang akan saya ajarkan adalah pola untuk menyingkat di mana dua ini desnya cukup satu saja. Jadi bisa dilihat di contoh bawah ini ya. Sungaku wa omoshiroi kantan desu. Nah, omoshiroi desnya karena kita hilangkan, maka i kata sifat i-nya ini dicoret ya. Kita ganti dengan kute ini. Maka akan menjadi apa? Sungaku wa omoshirokute kantan desu. Nah, seperti itu ya. Semua kata sifat i ketika diubah atau digabungkan dengan kata sifat sesudahnya, maka akhiran i diganti dengan kute. Nah, kute di sini diartikan dan, dimaknai sebagai dan ya, karena menggabungkan. Perubahan kata sifat omoshiroi menjadi omoshirokute bertujuan untuk menggabungkan dua kata sifat dan kute bermakna dan. Nah, ini Anda ingat-ingat ya. Lalu kemudian untuk kata sifat na itu perubahannya adalah menjadi d. Nah, seperti ini ya. Sungaku wa kantan de omoshiroi desu. Matematika mudah dan menyenangkan ya. Jadi perubahan kata sifat kantan menjadi kantan de. Artinya dia tidak ada perubahan, des dicoret, tinggal ditambahkan d di sini. Maka akan menjadi dan. Gitu ya, itu untuk kata sifat. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk kata sifat i yang paling belakang dicoret diganti kute, kemudian untuk na desnya dihilangkan, des yang di tengah-tengah itu diganti dengan d. Itu aja. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi di sini. Nah, ini contohnya ya. Keisai wa sumaranai desu. Musukashi desu. Nah, maka diubah. Keisai wa sumaranakute. Musukashi desu. Seperti ini ya. Nah, karena ini sama-sama kata sifat i, ada akhiran i di sini, ini juga akhiran i, sama-sama kata sifat i, bisa dibolak-balik. Namun ketika Anda membolak-balik sumaranakute dengan musukashi, ini terjemahnya juga harus dibalik. Dan ingat, pola yang seperti ini nggak boleh loh ya. Keisai wa misalnya seperti ini. Keisai wa
sumaranai desu. Maaf. Keisai wa musukashi sumaranakute desu. Nah, itu yang salah. Karena kute harus ada di tengah. Tidak boleh taruh belakang, ya. Seperti itu. Itu yang perlu Anda ingat. Oke, kemudian di sini apabila ada pola yang berlawanan. Nah, kanso yang berlawanan ini cukup simpel karena mengganti kata demo. Demo ini kita ganti, ya. Demo ini kita coret, kemudian akan menjadi desga. Nah, jadi ini awalnya 2 kalimat ini. Nah, kemudian diubah menjadi 1 kalimat seperti ini. Ya, matematika menyenangkan tetapi sulit. Sungaku wa omoshiroi desu. Demo musukashi desu. Maka pengubahannya seperti ini. Sungaku wa omoshiroi desu ga musukashi desu. Matematika menyenangkan tetapi sulit. Jadi demo itu sebenarnya artinya juga betul, tetapi cuman karena di pola ini kita menggunakan 2 kalimat yang berbeda. Ini anggapannya ini kalimat 1, ya, kemudian ini kalimat kedua. Nah, sedangkan ini hanya 1 kalimat semuanya ini, ya. Maka itu kita pakai desga di sini, pola desga. Nah, nanti di ujian Anda pola yang dipakai yang saya ajarkan ini semua. Jadi perubahan kata sifat i, penggunaan desga, ya, itu nanti akan keluar. Ini baik kata sifat i maupun kata sifat na tetap menggunakan desga, ya. Jadi tidak ada perubahan seperti yang sebelumnya, karena sebelumnya adalah menggabungkan 2 kata sifat menjadi 1. Sedangkan di sini 2 kata sifat berlawanan digabungkan dengan tetapi. Nah, tetapi itu dalam bahasa Jepang bisa dipakai desga. Itu yang paling simpel. Semoga Anda bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan. Oke, langsung saja kita lanjut ke bab 15. Nah, di bab 15 ini yang kita pelajari adalah ketika kan sebelumnya kan sudah mempelajari tentang mata pelajaran, kesan-kesan terhadap mata pelajaran bagaimana. Di sini kita mempelajari bagaimana kita melakukan kegiatan kita. Nah, jadi kegiatan belajarnya bagaimana, ya. Maka dari itu di sini dikenalkan dengan doshi, ya, kata kerja. Nah, dalam bahasa Jepang kata kerja itu dikenal dengan doshi. Kata kerja doshi, ya. Nah, tandanya, cirinya selalu kata kerja, ya, kata kerja selalu diawali dengan partikel O. Nah, ini Anda ingat-ingat, ya. Kata kerja selalu diawali dengan partikel O. Tuh, ya. Jadi menunjukkan O ini ada kata kerjanya. Jadi kita perhatikan pola ini, ya. Tososhitsu de. Oke, berhenti, ya. Kemudian lanjutannya, ya. Lanjutannya Hong o yomimasu. Nah, di sini kalau kita perhatikan tososhitsu de. Tososhitsu itu perpustakaan. D itu di. Berarti ini ngikutnya yang sini, ya. Nah, yang sini di perpustakaan. Hong itu buku, ya. Hong itu buku. O ini partikel, ya. Berarti setelahnya O adalah kata kerja. Maka yomimasu ini adalah kata kerja. Nah, di sini diartikan paling depan. Membaca buku di perpustakaan. Jadi mengartikannya dari belakang ke depan, ya. Tososhitsu de hong o yomimasu. Membaca buku di perpustakaan. Seperti itu, ya. Jadi inilah kata kerja dalam bahasa Jepang. Nah, kemudian kosakata yang akan kita pelajari dalam bab ini apa saja? Ya, ini kotobanya. Yang pertama adalah benkyou shimasu. Saya ulangi, benkyou shimasu. Belajar, ya. Doshi, kata kerja. Mimas, melihat. Kakimas, menulis atau menggambar. Kikimas, mendengar. Yomimas, membaca. Shimas, melakukan. Sukurimas, membuat. Video, enggak, film. Shousetsu, novel. Sports,
olahraga, ongaku, musik, gambar. Nah, ini adalah kata-kata atau kosakata yang akan kita pelajari di bab 15 ini ya. Tososhitsu de hon o yomimasu. Oke, langsung saja kita ke pola kalimat. Nah, ini ada yang poin pentingnya. Pola kalimat pertama, yakni menyatakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi karena kegiatan yang masih sederhana, maka polanya menggunakan kata benda, partikel o ya, jangan lupakan partikel o. Kenapa? Karena kita melibatkan kata kerja. Ya, maka contohnya rei hong o yomimasu. Saya ulangi, hong o yomimasu. Nah, hong di sini diartikan buku, yomimasu diartikan membaca, o tidak perlu diartikan. Nah, o ini dalam polanya dalam bahasa Jepang hanya untuk menunjukkan bahwa yomimasu itu sebagai kata kerja. Berarti Anda melakukan atau membaca buku kegiatan yang Anda lakukan saat ini. Nah, di sini bisa saya tambahkan saya membaca buku. Loh, sensei di sini kan tidak ada watashi. Kenapa kok pakai saya? Nah, hongo yomimasu itu ketika diri sendiri yang ngomong, berarti diri sendiri yang melakukan. Nah, maksudnya seperti itu. Maka tidak perlu menggunakan watashi, tidak perlu menyebutkan watashi. Karena semua orang tahu Anda sedang membaca. Seperti itu ya. Lalu contoh berikutnya adalah sakubungo kakimasu ya. Menulis karangan. Sakubungo kakimasu. Kakimasu menulis, sakubung karangan. Nah, seperti itu. Oke, ini yang pola sederhana. Nah, nanti Anda coba fukushu, latihan-latihan membuat kalimat-kalimat sederhana seperti ini. Nah, jadi kuncinya dalam belajar bahasa Jepang itu adalah latihan soal, sering-sering menulis, dan sering-sering membaca. Tuh ya, agar Anda bisa menguasai bahasa Jepang dengan mudah. Yang kedua, pola kedua menyatakan tempat, kegiatan, aktivitas yang dilakukan. Nah, tadi kan kita sudah membuat rumus kalimat yang mengandung kegiatan ya. Jadi sekarang kita tambahkan tempatnya nih. Jadi seperti ini. Ya, kita perhatikan sini ada kyoshitsude. Nah, kita langsung ke contoh kalimatnya saja. Kemudian ada sakubung o kakimasu. Nah, kita perhatikan. Sebenarnya kita sudah bahas di pola, di judul tadi ya, sempat kita bahas. Polanya seperti ini. Kata tempat D, kata benda O, kata kerja. Nah, kyoshitsude. Ini langsung diartikan jadi satu. Di kelas, kyoshitsude. Ya, artinya kyoshitsude di kelas. Kemudian, arti yang sakubung o kakimasu, ya, langsung kita masukkan. Menulis karangan. Nah, ini, menulis karangan, sakubung o kakimasu. Jadi kalau diartikan, ya, menulis karangan di kelas. Ya, seperti itu. Kyoshitsude di kelas. Ini taruh paling belakang. Sakubungo kakimasu taruh yang depan. Jadi penerjemahannya dari depan ke belakang. Ikuti ya, harapannya seperti ini. Dari belakang ke depan. Maaf, dari belakang ke depan penerjemahannya. Nah, kita perhatikan contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini, kita perhatikan ya. Kote de supotsu shimasu. Ya. Kote de berarti di lapangan, supotsu olahraga. Nah, shimas ini merupakan salah satu bentuk kata kerja khusus ya. Shimas ini adalah kata kerja khusus yang artinya melakukan. Nah, jadi semua yang ada akhiran shimas itu dikatakan dia melakukan kegiatan itu, mengikuti kata bendanya. Nah, di sini kata bendanya adalah supotsu. Supotsu itu olahraga. Kan shimas melakukan. Jadi kalau diartikan kan melakukan olahraga di lapangan. Nah, terjemahannya kan terdengar tidak kurang nyaman gitu ya di telinga. Melakukan olahraga gitu. Makanya diubah menjadi berolahraga. Nah, shimas itu menyesuaikan dengan kata kerjanya. Gitu. Seperti contoh tadi, benkyo shimasu. Benkyo itu belajar, shimas melakukan. Melakukan belajar. Ya kan belajar kan sudah, Anda berarti kan melakukan belajar itu tadi kan. Nggak mungkin ditambahkan, ditulis detail melakukan belajar gitu. Pasti langsung belajar. Nah, itu bahasa Jepang, bahasa Indonesia ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi di pola terakhir. Ya.
menanyakan tempat, kegiatan, atau aktivitas yang dilakukan. Nah, di sini ketika ingin menanyakan suatu kegiatan atau aktivitas, itu diawali dengan kata tanya doko. Doko ini artinya di mana ya? Dokode ini ya. Lebih enaknya dokode. Jadi satu ini. Saya gabung saja. Nah, dokode di mana? Nih, dokode di mana ya? Kata benda, partikel O, kata kerja. Ya, ini berarti pola satu ini tinggal di otak-atik aja itu. Kata kerja tambahkan K di sini akhiran K ya. Kata tanya karena dia kata tanya. K titik ini maaf yang kurang. Jadi kita perhatikan re ichi contoh satu. A ya. Doko de nihongo no kaiwa no CD o kikimasu ka? Saya ulangi. Doko de nihongo no kaiwa no CD o kikimasu ka? Nah, di sini Nihongo no Kaiwa no CD. Ini panjang sekali. Ini ada 3 kata benda. Ini pertama Nihongo, pertama, kedua Kaiwa, ketiga CD, kaset ya. Nah, untuk menggabungkan 3 kata benda ini digunakan partikel no. Nihongo no Kaiwa no CD. Itu tidak apa-apa ya. Tapi usahakan jangan banyak-banyak no. Karena tidak etis, tidak enak, tidak baik ya. Menyalahi aturan tata bahasa. Jadi kalau diartikan dokode di mana ya. Kemudian Nihongo no Kaiwa no CD itu CD percakapan bahasa Jepang. Nihongo bahasa Jepang, Kaiwa itu percakapan, CD itu kaset kan ya. Kikimaska mendengarkan taruh di tengah ya. Jadi seperti ini. Di mana mendengarkan kaset atau CD percakapan bahasa Jepang. Jawabannya Eru Kyoshitsu desu. Nah, di sini tulisannya LL Kyoshitsu tapi dibaca dengan Eru Kyoshitsu desu. Lab bahasa. Oke, jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang menyatakan kata kerja ya. Yang pertama pola kata benda, partikel O dan kata kerja ya. Kemudian pola kedua itu kata tempat, partikel D, kata benda, partikel O dan kata kerja. Sedangkan pola ketiga menanyakan ya. Dokode, kata benda, partikel O, kata kerja diakhiri K. Nah, karena dia kata tanya. Nah, jadi itu adalah materi yang kita pelajari untuk hari ini. Sekian apa yang saya paparkan hari ini. Semoga bermanfaat dan terus-teruslah untuk berlatih. Sukses selalu, jaga kesehatan. Apabila ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata saraishu. Itsumo gambate kudasai.